Pasha Ungu. Pasha Ungu ini contoh yang baik. Anggota DPR. Pasha Ungu mengundurkan diri. Saya tidak mau ikut-ikut makan uang haram. Saya lebih baik mengundurkan diri. Cakep, cakep. Semoga Pasha Ungu umur panjang, sehat selalu, rezekinya dilancarkan dari semua pintu rezeki. Ya saya kan juga tidak, saya kira gini loh, tidak semua harus kita klarifikasi ya. Karena memang saya tidak pernah merasa menyampaikan statement bahwa saya akan mundur dari DPR gitu. Jadi apa yang harus saya klarifikasi? Masih di Jakarta, perkaya diri, jangan dari situ perkaya dirinya. Naik helikopter, jangan kayak orang susah, ya. Kalau nggak mau susah harus jadi orang kaya. Tapi mau jadi orang kayanya, jangan makan uang rakyat. Lagian gue bingung ya nih artis-artis kenapa sih jadi pada di dalam gedung itu semua? Partai Artis Nasional, Eko Patrio. Dia memberikan reaksi atas hujatan joget-joget, malah dia nyalain sound system di mana itu gue ngeliat itu. Gila. Ya mohon maaf Pak. Saya nggak pernah pilih mereka sih. Saya nggak pernah dari dulu jadi anggota DPR ya. Jika DPR bubar, apakah rakyat lega? Rakyat dipastikan dijamin gak rugi, malah lega. Mengapa lega? Karena di dalam DPR itu anggotanya yang banyak partai itu banyak oknum-oknum maling uang rakyat, uang negara. Jahanam mereka itu oknum-oknumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang lanjutan kabar mengenai Pasha Ungu ya, yang beberapa waktu lalu diisukan mundur sebagai anggota DPR, ya kan? Banyak sekali netizen yang berspeak up, yang meresponnya di media sosial, dan rata-rata netizen mendukung keputusan Pasha Ungu mengundurkan diri sebagai anggota dewan tersebut, ya kan? Karena gini, katanya daripada repot-repot rakyat membubarkan, maka lebih baik anggota dewan itu mundur aja satu persatu gitu katanya. Nah, terkait isu yang beredar luas tersebut, akhirnya Pasha Ungu pun melakukan klarifikasi ya. Saat ditanya oleh awak media terkait isu pengunduran dirinya sebagai anggota dewan, Pasha hanya menyampaikan bahwa tidak semua informasi yang berkembang harus dia klarifikasi. Lantas, apakah benar Pasha Ungu mengundurkan diri ataukah hanya sekedar isu belaka? Bagaimana videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pasha Ungu. Pasha Ungu ini contoh yang baik. Anggota DPR. Pasha Ungu mengundurkan diri. Saya tidak mau ikut-ikut makan uang haram. Saya lebih baik mengundurkan diri. Cakep, cakep. Semoga Pasha Ungu umur panjang, sehat selalu, rezekinya dilancarkan dari semua pintu rezeki. Karena sudah sadar bahwa uang-uang anggota DPR adalah uang haram. Semangat Pasha Ungu. Rakyat dimanapun berada mendukungmu. Mantap. Ini harusnya contoh. Nggak usah nunggu dibubarkan DPR, tapi DPR bubar sendiri. Itu jauh lebih mulia. Jangan memberatkan jabatan DPR demi uang haram. Gemes aku, Ray. Saya sependapat sebetulnya teman-teman ya dengan pernyataan netizen barusan ya kan. Cuma pertanyaannya benar-benar mengundurkan diri ataukah enggak gitu kan? Iya kan? Iyalah, sekali lagi kami disclaimer, kami menyajikan ya
sesuatu yang sedang berkembang di media sosial, baik yang viral maupun setengah viral ya, untuk kami sajikan, untuk kita diskusikan bersama gitu ya, benar ataukah salah. Nah, intinya pendapat netizen barusan saya 11.000 triliun % saya sependapat. Cuma saya nggak tahu nih, ya kan, apakah Pasha Ungu benar-benar mengundurkan diri ataukah isu saja ya. Coba kita dengar bareng-bareng ya, klarifikasi Pasha Ungu di depan awak media berikut ini. Ini dia. Ini enggak maksudnya seruan untuk netizen biar investasi karena kan liar gitu namanya. Ya saya kan juga tidak, saya kira gini loh, tidak semua harus kita klarifikasi ya, karena memang saya tidak pernah merasa menyampaikan statement bahwa saya akan mundur dari DPR gitu. Jadi apa yang harus saya klarifikasi? Nah hari ini kan banyak sekali pemberitaan media-media yang kemudian bisa mengatakan apa saja, menulis apa saja, di-share kapan saja. Ya bagaimana kita bisa menghandle ya kalau kemudian semua bebas gitu. Ya tapi ya nggak ada masalah juga. Toh juga semua juga nanya ke saya, ini gimana? Saya bilang ya enggak lah, ini kan nggak main-main loh mau mundur dari nggak main-main saya kira gitu. Ya kita kan punya tanggung jawab, kita punya amanah besar dari masyarakat, khususnya dapil saya, untuk mewakili aspirasi mereka. Nah kalau kemudian 1 tahun juga belum tiba-tiba main dulu kan saya kira ini kurang kesatria kira-kira. Oh, begitu toh ceritanya. Ternyata Pasha Ungu ini benar-benar mengundurkan diri. Oh, enggak, Bang. Tadi kita dengar dia bilang enggak. Oh iya. Berarti selama ini hanya isu teman-teman ya. Dan barusan kita sudah mendengar bareng-bareng tanggapan Pasha Ungu yang diisukan mundur sebagai anggota DPR ya. Pasha Ungu ini bernama Sigit Purnama Samsudin Said ya. Ternyata nggak jadi mundur, padahal netizen udah pada seneng ya kan, banyak yang sudah menggelar selamatan juga gitu loh. Ternyata nggak jadi, coba dia mengundurkan diri, bisa dijadikan kandidat sebagai wakil presiden loh tahun 2029 ya. Ya cuma mungkin dia berpikir kalau mengundurkan diri gimana modal kampanye kemarin belum balik modal gitu. Mungkin. Lanjut. Jika DPR bubar, apakah rakyat lega? Rakyat dipastikan dijamin gak rugi, malah lega. Mengapa lega? Karena di dalam DPR itu anggotanya yang banyak partai itu banyak oknum-oknum maling uang rakyat, uang negara. Jahanam mereka itu oknum-oknumnya. Bangsat, keterlaluan karena mereka tega kepada rakyat Indonesia. Jadi kita lega kalau DPR bubar. Tapi kapan DPR bubar? Kapan DPR bisa dibubarkan? Karena rakyat sudah muak dan nek. Semoga itu terjadi. DPR bubar. Iya, saya juga sependapat teman-teman ya. Walaupun teman-teman pasti banyak yang tidak sependapat. Mungkin teman-teman menganggapnya membubarkan DPR itu adalah sebuah pemikiran yang tolol begitu ya. Tetapi saya sependapat dengan netizen yang setuju dengan pembubaran DPR ya. Dan menurut saya ya persetujuan saya ini, approval yang saya berikan ini ya saya bukan satu-satunya. Bahkan almarhum Presiden Gus Dur, almarhum Presiden Soekarno juga melakukan hal yang sama. Intinya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, rakyat nggak akan rugi. Rakyat akan lega, rakyat tidak akan rugi. Kan seperti itu. Ya kita coba aja sebetulnya ya kan. Saya tidak sedang melakukan provokasi. Saya cuma menyampaikan sebuah aspirasi kan seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Mungkin melihat yang lagi ramai saat ini itu kan ada anggota dewan setelah mendengar kenaikan beberapa tunjangan akhirnya mereka pun melakukan aksi dengan berjoget-joget di DPR. Pak Ade sendiri sebagai masyarakat Indonesia sangat menyayangkan nggak aksinya? Ya mohon maaf Pak. Saya nggak pernah pilih mereka sih. Saya nggak pernah dari dulu pilih anggota DPR ya. Karena yang saya melihat dari sekeliling saya, seseorang yang sederhana dari antara saya pikir dia pantas mewakili rakyat. Ketika di sana menjadi tidak sederhana, ya itulah yang terjadi. Kemudian tidak peka terhadap penderitaan rakyat, tidak peka karena kesederhanaan itu hilang. Menurut
Saya mohon maaf sekali. Ini rakyat yang ngomong dan cuma satu. Kalau rakyat banyak itu majikan Anda. Tapi kalau saya sendiri memang bukan majikan Anda mungkin ya. Oke, ini kan ada beberapa tunjangan yang naik. Salah satunya yang mencuri perhatian publik itu adalah tunjangan beras yang sampai 12 juta sebulan. Ya ini kan sebetulnya ketidakpekaan. Siapapun yang mengusulkan, siapapun yang akan nanti memastikan ketidakpekaan terhadap keadaan bangsa ini, gitu kan. Iya, sama persis dengan apa yang ya diri saya begitulah ya, berkali-kali pemilu, baik pemilu kadal ya, kemudian pilpres, termasuk pileg. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya masih setia dengan pilihan saya ya, yaitu golput. Kenapa bang? Kok golput bang? Itu kan tidak memanfaatkan hak pilih begini ya. Dasar saya adalah seperti ini. Saya tidak sedang menginduksi gitu ya. Saya cuma punya pemikiran. Ini untuk diri saya pribadi. Ngapain saya membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan sementara saya sendiri, ya kan? Sebagai rakyat jelajah macam kayak gini. Karena ya itu sama seperti mendorong mobil mogok gitu loh. Begitu didorong ya udah lewat, bye-bye, dadah, ya kan, joget-joget mereka ya. Rakyat jelata ya tinggal mangap-mangap aja. Mantap Bang Endro Warkop ya. Lanjut. DPR di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang ngapain sayang? Santai, chill, nyandar ya kan, makan, rumpi, setel musik. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan rakyat. Berat. Puan Maharani katanya mau menerima dengan pintu terbuka. Kenapa dikasih oli? Puan Maharani, kenapa dikasih oli? Licin. Ya licin. Kayak yang di dalam pada licin ya. Tikus apa belut? Terus gue mau komentarin ya, gue belum lihat banyak tadi, seliweran aja gue lagi mantau hari ini. Dan menurut gue demonya kurang rame. Gue pikir bakal dibakar. Gue anti anarkis. Tapi nampaknya pemerintahan sekarang ya, diajak ngobrol nggak bisa sayang ya. Jadi kalau seandainya ada yang berperilaku anarkis, kayaknya udah bisa dibenarkan deh. Soalnya kalian juga diajak ngomong nggak bisa. Buktinya katanya mau dibuka lebar, nggak tahu ditutup, dikasih separator beton, dikasih oli. Terus dari mana celahnya mau ngobrol? Tunjangan mau dinaikin, gaji mau dinaikin 3 juta per hari, iya. Nafa Urba bilang kejauhan, iya. Nafa, pindah. Yang di Bintaro. Pindah buat kemah-kemahan di pelataran. Ya, di pelatarannya buat kemah-kemahan. Lagian lo kan dikasih anggaran kan? 200 juta per tahun, untuk 5 tahun. Buat rumah dinas. Ya. Kenapa gue tahu? Karena gue lagi jual rumah, ada yang mau beli nih tahun lalu, orang DPR. Jadi gue bisa tahu, kenapa lo gak pindah? Lo terima 1M berarti kan? Kenapa lo gak pindah? Bodo amat deh, udah. Pagi bangun, jangan bangun siang. Rezeki dipatok ayam. Ya, bangun pagi, jalan. Nggak mau macet, jadi DPRD sono, pindah. Jangan di ibu kota. Cari yang di ujung banget yang nggak ada macet-macetnya. Masih mau di Jakarta, perkaya diri, jangan dari situ perkaya dirinya. Naik helikopter, jangan kayak orang susah, ya. Kalau nggak mau susah harus jadi orang kaya. Tapi mau jadi orang kayanya, jangan makan uang rakyat. Lagian gue bingung ya nih, artis-artis kenapa sih jadi pada di dalam gedung itu semua? Partai Artis Nasional, Eko Patriot. Dia memberikan reaksi atas hujatan joget-joget, malah dia nyalain sound system. Di mana itu gue ngeliat itu? Gila. Ternyata lo udah lama ya di dalam gedung tersebut, tapi jiwa lo masih entertain. Bang, balik aja mendingan ke entertain. Jiwa lo masih entertain. Atau enggak hidupkan lagi ya Sri Mulat yang baru era sekarang. Kita butuh hiburan. Bukan butuh bercandaan lo dalam ruangan. Joget-joget, boleh. Tapi ngapain dipertontonkan? Giliran yang serius-serius gak dipertontonkan. Mana yang serius? Mana yang jadi? Mana yang menguntungkan rakyat? Terus rakyat suruh gimana? Dikomplain gak mau? Nyinyir. Nyinyir, geli lo. Kembali lagi artis, uya-uya. Gedek banget gua. Ngapain juga ada di sana? Lo aja kemarin aja yang masalah skincare, lo malah undang tuh orang-orang ke podcast lo. Ada lo gerak. DPR cuma gerak bila mana ada yang menguntungkan mereka, iya kan? Gak usah bilang enggak, ya. Nenek-nenek pitak juga udah pada paham. Rakyat udah gak bisa dibodoh-bodohin. Ini negara Indonesia ini negara yang setara kekayaannya dengan 9 negara.
tapi rakyatnya nggak sejahtera. Negara Indonesia adalah negara bocoran surga, tapi rakyatnya miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada lagi tuh, siapa itu orang tuh yang bilang beras di Jepang aja udah naik 100.000, di sini naik dikit aja pada ngoceh. Oi, gue pinjemin 1 minggu jadi orang susah, mau nggak lo? Mau kagak? Lek-lekan lo, longgar. Dari cara-cara kalian aja untuk menanggapi respon masyarakat atau rakyat, itu justru kalian mengajarkan rakyat atau masyarakat untuk kurang ajar. Karena nggak ada yang intelek, nggak ada yang elegan. Giliran yang elegan, tenang ya, puan. Nggak taunya ingkar. Gue cuma mau pesen ya, gue udah muak sama pemerintahan, muak. Ngebahas ini aja kedorong aja cuma gara-gara ngeliat demonya nggak greget. Gue pikir bakal dibakar lagi-lagi, ternyata belum. Tapi nggak tahu sih ya. Gue cuma warning nih buat pemerintah ya. Gue rakyat ya, rakyat jelata. Dengerin, hati-hati sama orang lapar. Mereka udah nggak mikirin nyawa. Hati-hati sama orang lapar. Ya, negara tanpa rakyat bukanlah sebuah negara dan tidak terbuild pemerintahan. Tidak akan tercipta pemerintahan. Oke? So, untuk grup-grup di bawah pohon rindang, salam perlawanan Fatimah Asghaf. Nah, ini menarik nih. Jadi jangan terlalu sok-sokan ya. Tanpa rakyat nggak akan ada sebuah negara. Iya betul, memang itu fakta, ya kan. Syarat mendirikan negara kan salah satunya ada rakyat, ada wilayah, kemudian ada sistem pemerintahan, kan seperti itu, ya kan. Sistem pemerintahan bisa diubah, ya kan. Rakyat juga bisa berganti. Tetapi bagaimana kalau rakyat tiba-tiba menarik mandatnya secara bersamaan, ya kan. Intinya nggak punya rakyat lah. Nah, gimana ceritanya? Negara nggak akan ada, ya kan. Iya, walaupun punya wilayah, tapi nggak punya rakyat, nggak akan jadi sebuah negara. Kan seperti itu. Intinya seperti itulah. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, bahwa jangan sampai kita menyampaikan aspirasi itu secara anarkis, begitu ya. Karena menyampaikan aspirasi itu dilindungi oleh undang-undang dan juga diatur oleh undang-undang ya. Salah satu aturannya nggak boleh anarkis. Saya sependapat. Lanjut. Kemarin ketika Puan Maharani ditanya oleh wartawan mengenai tanggapannya, ya akan ada demo besar-besaran di gedung DPR tanggal 25 Agustus, beliau mengatakan bahwasannya kita terbuka, kita terima kok. Pintu DPR terbuka lebar. Ternyata pagi ini pintu DPR sudah dibakar beton. Udah dibakar beton. Ada netizen yang langsung cek ke lapangan. Kita lihat ini ya, kita lihat. 25 Agustus 2025 jam 8 pagi di gedung DPR ini masih terpantau sepi ya. Terus ada 2 mobil patwal yang sudah standby di sini dan traffic pun lancar semuanya, tidak ada kemacetan apapun karena memang di sini kondisi pagi hari ya dan kondisi di hari kerja berangkat kantor ya. Jadi traffic masih aman lancar. Katanya hari ini pendemo akan datang di jam 8 atau jam 9 dan sudah ada mobil polisi, mobil Brimob yang mengamankan pendemo tersebut yang ingin demo. Jadi semoga situasi aman lancar, tidak ada luka-luka sampai memakan korban jiwa. Inilah situasi kondisi terkini di gedung DPR tanggal 25 Agustus 2025. Gimana mau makan korban jiwa di dibakar beton? Tapi katanya rakyat dipersilahkan. Ini bukan dipersilahkan, malah dibakar beton. Kalian tahu bukan cuma dibakar beton. Tadi malam itu pagar semuanya dilumuri dengan oli. Dilumuri dengan oli, coba bayangkan kalian. Pagar dibikin beton, teralinya itu dibikin oli. Kayak mana rakyat mau masuk? Mau masuk pagar di beton. Kalau ada pagar di beton berarti nggak bisa masuk kan begitu, terpaksa manjat lewat pagar atas kan begitu. Kayak mana mau manjat udah dikasih oli. Dijaga lagi sama mobil polisi. Daripada dikasih oli sekaligus saja digantungin kerana satu-satu. Begitu dipegang begini kan serba salah.
Mau turun nanti penguncinya lepas. DPR. Ternyata suara rakyat itu berguna waktu kampanye aja ya. Sosialisasi kampanye, datang kalian semuanya, datang berbondong-bondong kalian ke rumah masyarakat. Tiba udah kayak gini, datang kami ke rumah kalian, dibikin pagar beton, pagarnya juga dikasih oli. Penyambutan seperti apa itu? Ngeri kali memang orang ini. Ya katanya memang terpantau saat pagi hari ini ya belum ada gerakan daripada masyarakat ya. Ini jam berapa ini? Jam setengah 10. Ini tadi berita sekitar jam 8 ya. Jam 8 dilaporkan netizen ternyata tidak ada pergerakan ya. Jadi kurang tahu aku memang betul-betul ini adalah demo besar-besaran atau hanya besar di media sosial. Gak tahu juga. Ya biasa itu kalau nggak ada yang menggerakkan, kalau nggak ada sponsor kayak mana mau bergerak? Iya kan? Gerakan kalau nggak ada sponsor kayak mana mau bergerak? Makanya aku bilang ya kalau gerakan-gerakan yang nggak ada uang bensinnya agak susah ini. Tapi kalau rakyat sudah bergerak, jujur aja aku bilang nggak perlu uang bensin, nggak perlu uang makan, nggak perlu nasi kotak, tetap bergerak. Tapi bakar jangan dikasih oli lah. Nggak seru. Justru kalau lagi demo itu manja-manja itu yang seru. Kan begitu kan? Jadi sebetulnya ya ini dipicu kemarahan masyarakat ini dipicu oleh karena sidang tahunan MPR kemarin ditutup dengan aksi joget-joget dari beberapa anggota dewan. Sebetulnya natural itu natural ya kan. Tapi mbok ya jangan disebarkan ke publik gitu loh. Ya ini menimbulkan kemarahan masyarakat ya. Dan juga jujur aja aku bilang ya seperti Uya Kuya, Eko Patrio ya. Ketika ditanya wartawan masalah tanggapannya malah nantangin gitu loh. Loh kenapa? Kita kan artis. Itu pula kata si Uya Kuya. Perhatikan kalian ya. Iya, kan yang dibuka kan pintunya. Lagi pula yang dibuka itu adalah pintu ketua DPR-nya. Ruang pintu apa namanya ya? Ruang kerja khusus ketua DPR dibuka. Posisinya jauh di dalam gedung DPR. Yang dipagar betis pakai beton dikasih oli itu kan pagarnya, ya kan? Masalahnya para pendemo nggak bisa masuk. Coba bisa masuk akan tahu bahwa pintunya ruangan Puan Maharani memang terbuka menunggu kehadiran para pendemo. Celakanya para pendemo nggak ada yang mau masuk. Lanjut. Kita lihat hasil demo hari ini, Lor. Di fase pertama ini kita masyarakat tidak bodoh, kita atur strategi. Untuk fase pertama kalian mencegat kami di berbagai jalan besar yang menuju ke gedung DPR. Kalian take down semua jaringan internet, kalian blokir semua live yang ada di media sosial, kalian tidak izinkan media elektronik meliput secara massal. Kalian semua menutupi semua kejadian ya. Semua CCTV kalian di area DPR kalian offline kan. Jadi di fase pertama ini trik kalian sudah terbaca oleh kami. Jadi untuk fase kedua dan ketiga tunggu, siapkan mental kalian para aparat yang harusnya kalian menjaga kami rakyat, tapi kalian malah menjaga koruptor yang duduk manis di kursi panas DPR. Ya, camkan itu. Harusnya kalian membantu rakyat, kalian melindungi rakyat, tapi kalian malah melindungi para tikus-tikus koruptor itu. Tolong, jika masih ada aparat yang hatinya bersih, hatinya baik, setidaknya kalian tidak keras pada para pendemo. Seharusnya kalian tidak anarki atau memancing emosi para pendemo. Ya, harusnya kalian melindungi, tidak malah memukuli mereka atau menyiram mereka dengan gas air mata.
menembakkan gas air mata dan menyemprot mereka dengan water cannon secara brutal. Lihat, nanti masyarakat akan marah di fase kedua dan ketiga. Fase pertama ini baru uji coba. Kalian ingat, tragedi 98 jangan sampai terulang kembali. Kalau pengen negeri ini baik-baik saja, jaga masyarakat, jangan jaga para koruptor. Oh, begitu tuh ceritanya. Iya. Ternyata sudah diantisipasi dengan berbagai cara oleh pemerintah agar demo tersebut ya bukan digembosi ya, tetapi memang pemerintah harus menciptakan stabilitas nasional gitu ya. Demo tetap diperbolehkan diselenggarakan, tetapi ya banyak rekayasa, bukan rekayasa sebetulnya, ya, banyak cara gitu ya, banyak upaya agar demo tersebut tidak terlalu besar. Kemudian ya memang kalau demo terlalu besar itu sangat berbahaya sekali. Tetapi apapun itu ya, pemerintah memang harus menciptakan stabilitas nasional, menjaga keamanan, dan rakyat tetap harus menyampaikan aspirasi. Asal sama-sama terlaksana ya, tidak anarkis, pokoknya oke dah ya. Pokoknya negara Indonesia harga mati, kan macam kayak gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.